Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu. Dan hari ini saya akan bahas tentang Kamen Rider Gacha episode kedua. Jadi episode keduanya itu sudah tayang, dan episode kedua ini akan membahas tentang Hotaro yang akan direkrut ke Alchemist Academy, dan juga di sini akan memperlihatkan tentang form baru dari Kamen Rider Gacha. Dan di episode ini juga akan memperlihatkan sepeda motor yang akan digunakan oleh Kamen Rider Gacha selama setahun ke depan, dan juga ada misteri-misteri lain dari serial Kamen Rider Gacha ini. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Pada episode kali ini melanjutkan cerita dari episode pertama. Jadi sesuai rumor kalau di serial Gacha ini akan menggunakan konsep satu cerita 2 episode. Jadi setiap cerita dari Gacha itu akan berjumlah 2 episode, dan ini mirip sekali dengan alur cerita dari Rider SCP-1 yang menggunakan konsep serupa, yaitu satu cerita dalam 2 episode. Lalu pada episode kali ini menjelaskan tentang Hotaro yang diajak oleh gurunya, yaitu Minato Sensei, untuk menjadi seorang alkemis. Jadi karena melihat Hotaro mempunyai kekuatan untuk mengalahkan para Chemi, sang Minato Sensei pun berniat merekrut Hotaro menjadi alkemis. Jadi karena Minato Sensei ini adalah ketua atau guru di Alchemist, jadi dia memiliki hak untuk merekrut murid baru di Alchemist Academy. Dan akhirnya Hotaro juga mengetahui impiannya, yaitu dia ingin mempelajari tentang Chemi dan bergabung dengan Alchemist Academy. Dan pada episode kedua ini memperlihatkan opening dari Kamen Rider Gacha, dan untuk opening Kamen Rider Gacha ini dibawakan oleh Black On dengan judul Chemi X Story. Dan menurut saya lagunya itu enak didengar, dan vibes-nya itu kayak opening dari Dom Brothers. Jadi saya merasakan kalau opening ini mirip dengan opening dari Dom Brothers. Jadi sensasi lagunya itu sangat-sangat mirip dengan opening dari Dom Brothers. Dan sepertinya serial ini mungkin akan mirip seperti serial sebelumnya, yaitu Kids, yang akhir ceritanya itu sama dengan yang ada di openingnya. Dan banyak yang bilang kalau Gacha juga memiliki sebuah kecocokan dengan openingnya, karena di openingnya diperlihatkan Hotaro dan Rina itu berada di restoran Ibu Hotaro, dan mereka serasa seperti saudara kandung. Jadi banyak yang bilang kalau Hotaro dan Rina itu adalah saudara kandung yang terpisah. Dan jika kita mengikuti preview dari openingnya, mungkin itu akan diungkap di pertengahan episode dari Kamen Rider Gacha ini. Tapi saya masih belum tahu apakah benar kalau Rine dan juga Hotaro ini adalah saudara kandung. Tapi kita tunggu saja pengungkapan identitas dari Hotaro dan juga Rine ini di pertengahan episode dari Kamen Rider Gacha ini. Dan kita lanjut lagi ke ceritanya. Jadi setelah Hotaro direkrut oleh Minato Sensei, Hotaro dibawa oleh Minato Sensei ke sekolah Alchemist Academy, dan ternyata sekolahnya itu ada di sebuah rumah yang pintunya hanya bisa diakses oleh Alchemist Academy. Jadi pintu yang muncul di episode pertama yang diperlihatkan oleh Rine yang membuka pintu tersebut menggunakan sebuah sihir, ternyata itu adalah pintu menuju Alchemist Academy, dan di dalamnya itu terdapat banyak alat penelitian untuk meneliti para Chemi. Dan Hotaro mulai tertarik dengan para Chemi dan juga menjadi seorang alkemis untuk menciptakan dan juga untuk menyegel para Chemi. Karena di sini Hotaro bisa belajar penelitian dan juga dia bisa meneliti tentang para Chemi. Tapi di sini saat sampai di lab Alchemist Academy, dia ditanya oleh Rine dan juga Minato Sensei siapakah yang memberikan gacha driver kepada Hotaro. Dan Hotaro menjelaskan semua yang dia ketahui, seperti tentang dunia monster, seseorang yang misterius yang memberikannya driver, dan juga hal lainnya. Tapi di sini Rine langsung connect atau paham dengan semua ucapan Hotaro. Jadi Rine itu sudah tahu kalau gacha driver itu diberikan oleh ayahnya, yaitu Fugakudo. Dan di sini Rine langsung pergi karena dia mengingat kejadian tentang ayahnya, yang ternyata ayahnya itu telah mengkhianati Alchemist Academy dan mengambil 101 kartu Chemi yang menghilang entah kemana. Dan mengingat kejadian itu membuat Rine sedih karena pada awalnya ayahnya itu adalah orang yang baik dan selalu membacakan cerita untuk Rine saat waktu kecil. Tapi ternyata ayahnya itu berkhianat dan membawa pergi 101 kartu Chemi dari lab Alchemist Academy.
Lalu di sini diperlihatkan Hotaro yang akan menjalani tes untuk menjadi siswa Alchemist Academy, dan ujiannya itu adalah Hotaro harus bisa menyeimbangkan kedua kartu Shemi. Jadi setiap kartu itu memiliki beratnya masing-masing. Jadi jika level yang ada di kartu Shemi itu sedikit, maka itu akan membuat kartunya menjadi berat. Namun jika levelnya itu banyak, itu akan membuat kartunya menjadi ringan. Dan Hotaro pun harus menyeimbangkan kedua kartunya, yaitu kartu Odoripa yang mempunyai level 2 dan Kamantis yang memiliki level 8. Namun Hotaro tidak berhasil menyeimbangkan kedua kartu tersebut. Dan di sini Hotaro terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa menyeimbangkan kedua kartu Shemi tersebut. Lalu Hotaro pun pulang ke rumah dan membantu ibunya menjaga restoran. Dan saat sedang membantu ibunya, Hotaro menanyakan tentang ayahnya. Dan ternyata Hotaro dan ibunya sudah lama sekali tidak bertemu dengan ayahnya. Tapi ibunya berusaha menghibur Hotaro supaya Hotaro tidak bersedih dalam mengingat ayahnya yang sudah pergi sejak lama. Dan ini juga masih menjadi misteri dari serial Gacha. Jadi jika kita melihat ke openingnya tadi, Hotaro dan Ine itu adalah saudara kandung, dan jika mereka berdua memang saudara kandung, maka pasti Hotaro tahu tentang Fugakudo atau ayah Rine. Tapi Hotaro sama sekali tidak tahu atau tidak kenal dengan Fugakudo, yang menandakan kalau Fugakudo bukanlah ayah dari Hotaro. Tapi jika di pertengahan episode diceritakan kalau Hotaro itu diadopsi atau Rine itu diculik saat waktu kecil, atau yang lainnya, itu menjawab pertanyaan kita tentang saudara atau satu darah antara Rine dan juga Hotaro. Tapi kita tunggu saja bagaimana jalan cerita dari serial Gacha ini, apakah benar Rine dan juga Hotaro itu saudara kandung atau bukan. Tapi kita tetap tunggu saja kelanjutan cerita dari serial ini. Lalu pada keesokan harinya, di sini diperankan ada Shemi Skebos yang berkeliaran di kota, dan ia merasuki sebuah skateboard anak-anak dan membuat skateboard itu mempunyai kekuatan seperti melaju sangat cepat dan bisa melakukan semua gaya. Dan di sini juga ada Ryo, yaitu teman Hotaro, yang melihat keanehan yang ada di skateboard itu. Lalu tiba-tiba muncul seorang pencuri uang atau pembobol bank. Di sini dia memiliki aura gelap, dan aura kegelapan itu menghisap Skebos dan membuat Skebos berubah menjadi penjahat atau monster yang sangat jahat. Dan di sini Skebos pun mengikuti kemana perginya pencuri itu untuk menyerap energi kegelapannya. Dan di sini Ryo sangat terkejut karena ternyata di dalam skateboard itu terdapat seekor monster yang berkeliaran, dan dia pun mulai percaya lagi terhadap adanya monster. Lalu beralih ke Hotaro. Di sini Hotaro diperlihatkan dia masih memikirkan bagaimana caranya menyeimbangkan kedua kartu Shemi tersebut. Lalu tiba-tiba Rine muncul dan menanyakan masalah dari Hotaro, dan Hotaro menceritakan tentang tesnya untuk menjadi seorang alchemist. Lalu di sini Rine membantu Hotaro untuk menyeimbangkan kedua kartu Shemi, dan ternyata Rine itu bisa menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengubah keseimbangan dari kedua kartu itu. Lalu Rine menggunakan kekuatan dari cincinnya untuk menggerakkan semua benda yang ada di sekitarnya dengan mengucapkan sebuah kata yang dapat membuat semua benda terbang. Dan di sini dia menjelaskan asal muasal dari kekuatannya. Dan ternyata kekuatannya itu berasal dari penggabungan kekuatan sains yang ada di dunia ini. Dan kekuatan itu dapat membuat semua perintah dari penggunanya menjadi kenyataan, dan dapat melakukan apapun sesuai perintah dari penggunanya. Namun kekuatan itu hanya bersifat sementara. Namun jika sudah berada di tingkat atas atau mempunyai kekuatan yang sangat besar, maka kekuatan itu bisa bertahan lebih lama dan dapat menghasilkan sesuatu yang baru, seperti kehidupan baru yang kita kenal, yaitu kehidupan para Shemi. Jadi Shemi itu berasal dari kekuatan saintis yang sangat besar dan mampu menciptakan kehidupan baru bernama Monster Shemi. Dan juga Shemi ini bisa saja menjadi baik atau jahat tergantung orang yang menggunakannya dan orang yang menciptakannya. Dan jika Shemi itu digunakan oleh The Three Sisters of Darkness, yaitu para villain, maka Shemi itu akan berubah menjadi monster bernama Amalgam. Dan juga bisa saja para Shemi ini berubah menjadi monster karena keegoisan dari para manusia atau para manusia yang memiliki niat jahat. Dan itulah yang membuat para Shemi terpengaruhi oleh
cahaya kegelapan dari para manusia dan membuat para manusia itu berubah menjadi monster amalgam. Dan alkemis bertugas untuk menyegel para Chemi ke dalam kartu supaya tidak terjatuh ke dalam kejahatan. Lalu beralih ke pencuri yang tadi. Di sini diperlihatkan pencuri tadi itu memiliki aura kegelapan yang sangat besar dan dia berhasil menyerap skateboard dan merubahnya menjadi skateboard amalgam. Dan di sini setelah berubah menjadi skateboard amalgam, dia pun berusaha mencuri uang lagi untuk mewujudkan keinginannya, yaitu mempunyai uang yang sangat banyak. Lalu beralih lagi ke Hotaro. Di sini Hover One merasakan kehadiran seekor monster amalgam. Lalu mereka pun pergi menghampiri amalgam itu. Amalgam itu berusaha menyerang Hotaro dan juga Rine. Lalu di sini Rine merubah pakaiannya menjadi pakaian alkemis dan menggunakan kekuatannya untuk menyerang monster itu dan memisahkan Chemi dengan manusia itu. Namun skateboard berhasil ditarik lagi oleh penjahat itu dan merubahnya lagi menjadi skateboard amalgam dan pergi meninggalkan Hotaro dan juga Rine. Lalu di sini Hotaro pun berubah menjadi Kamen Rider Gachad Steam Liner dan mengejar skateboard amalgam dan bertarung dengan skateboard amalgam. Dan di sini Kamen Rider Gachad akhirnya berhasil melumpuhkan skateboard amalgam. Lalu di sini Hotaro mencoba kartu Odoripa dan juga Skewos dan merubahnya menjadi monster Odorimantis dan bertarung dengan skateboard amalgam. Dan untuk form kali ini itu hanya diperlihatkan bentuk monsternya saja dan tidak diperlihatkan bentuk formnya dari Kamen Rider Gachad ini, tapi pasti nanti ditunjukkan atau diperlihatkan bentuk form dari Odori Mantis ini. Lalu di sini skateboard amalgam akhirnya berhasil dilumpuhkan. Lalu di sini saat Kamen Rider Gachad akan menghampiri pertempuran ini, di sini tiba-tiba skateboard amalgam pergi meninggalkan Kamen Rider Gachad menggunakan skateboardnya dan membuat Hotaro tidak bisa mengejar skateboard amalgam itu. Lalu di sini Minato Sensei tiba dengan menggunakan sepeda motornya yaitu Gold Dash, dan Minato Sensei pun menyerahkan Gold Dash kepada Hotaro dan menyuruh Hotaro untuk menggunakan Gold Dash tersebut. Dan Gold Dash itu adalah seekor Chemi yang berbentuk seperti sepeda motor. Lalu Hotaro menggunakan Gold Dash itu untuk mengejar skateboard amalgam. Dan sedikit info saja kalau Gold Dash ini adalah modifikasi dari motor Honda Africa Twin yang harganya hampir setengah miliar. Namun ini bukan hal yang sangat mengejutkan kalau Kamen Rider series itu menggunakan sepeda motor yang sangat mahal atau budgetnya itu sangat besar. Tapi di serial sebelumnya juga Toei pernah melakukan hal ini, yang dimana di serial King Ojar pernah menggunakan uang yang sangat besar untuk membeli sebuah kokpit yang mirip seperti serial-serial Megazord yang ada di barat. Dan di King Ojar juga memakai kokpit yang harganya hampir setengah miliar dan harganya itu sama dengan motor dari Gold Dash ini yaitu Honda Africa Twin. Lalu di sini Hotaro akhirnya dapat menghentikan skateboard amalgam menggunakan Gold Dash dan juga berhasil menembakinya dengan menggunakan Gacha Gun. Hotaro melakukan finishernya yaitu Steam Hover Fever dan berhasil mengalahkan skateboard amalgam. Lalu Hotaro pun menyegel Skewos Chemi ke dalam kartunya. Lalu di sini dia pun pergi menuju Alchemist Academy. Lalu Hotaro melakukan penyeimbangan dengan dua kartunya yaitu Odoripa dan juga Kamantis, dan akhirnya kedua kartu itu bisa seimbang. Dan ternyata keseimbangannya itu diperoleh bukan dengan kekuatan Hotaro atau kekuatan sihir Hotaro, tapi di sini Hotaro malah meminta Odoripa untuk menguruskan badannya dan Kamantis untuk lebih banyak makan agar beratnya bertambah dan membuat keduanya menjadi seimbang. Dan di sini karena keanehan sifat Hotaro yang dimana orang-orang itu menggunakan kekuatan saintisnya, tapi Hotaro malah memanfaatkan para Chemi agar bisa menjadi seimbang dan membuat Rine marah karena syarat-syarat menjadi alkemis itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi di sini Minato Sensei malah memperbolehkan Hotaro untuk masuk ke Alchemist Academy. Lalu di sini Hotaro pun diterima di Alchemist Academy. Lalu di sini Hotaro dibeli cincin oleh Minato Sensei dan cincinnya itu berwarna biru yang menandakan kalau levelnya itu masih level bawah dan levelnya mirip dengan level dari Rine. Di sini setelah ada tes dari Alchemist Academy,
Hotaro pun pulang ke rumah untuk membantu ibunya. Lalu di sini pada saat Hotaro pulang, tiba-tiba muncul dua orang senior di Alchemist Academy, yaitu Suruhara Sasamaru yang diperankan oleh Rikiya Tomizono. Dan dia ini merupakan seorang alkemis dan memiliki sifat yang tidak terlalu suka bergaul dengan orang lain. Dan dia selalu membawa tablet berisi AI yang selalu mengikuti ucapannya. Karena Suruhara ini suaranya selalu kecil dan tidak bisa didengar oleh orang lain. Dan yang membantu ucapannya supaya terdengar oleh orang lain itu adalah AI yang dia bawa atau AI yang ada di tabletnya yang selalu dia bawa. Lalu di sini yang kedua ada Abe Oto yang akan berperan sebagai Icho Renge. Jadi di sini Icho Renge diperankan oleh Abe Oto dan dia ini merupakan seorang alkemis dan teman dari Renge sejak dulu. Dan di sini masih belum ada biodata lengkap tentang Icho Renge sebagai alkemis atau sebagai murid di Alchemist Academy. Namun di sini juga masih belum diperlihatkan tentang tingkatan dari mereka berdua, yaitu tingkatan dari Range dan juga Suruhara. Jadi masih belum ada yang membahas tentang tingkatan level dari Range dan juga Suruhara. Lalu pada keesokan harinya, Hotaro dan Rine pun pergi ke sekolah dan mereka menceritakan semua keinginan mereka, dan keinginan Hotaro ini sangatlah besar, yaitu dia ingin melihat hari di mana Chemi dan manusia itu bisa hidup bersama-sama. Lalu tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang tidak percaya kalau Chemi itu bisa bersatu dengan manusia. Dan dia juga tidak mempercayai kalau ada seorang rider yang berasal dari Alchemist Academy. Dan dia adalah Kurogane Spanner yang diperankan oleh Yasunari Fujibayashi. Dan dia ini akan menjadi rival dari Hotaro, aka Kamen Rider Gachan. Dan dia ini juga anggota Alchemist Academy. Dan dia menggunakan cincin hijau, namun masih belum ada penjelasan tentang tingkatan apa yang didapatkan oleh Spanner ini karena cincinnya masih hijau dan masih belum ada pengungkapkan tingkatan-tingkatan sesuai cincin yang digunakan oleh para anggota Alchemist Academy. Dan dia juga akan menjadi seorang pahlawan yang akan menghancurkan para amalgam bernama Valfarado. Dan Valfarado ini akan menjadi rival dari Kamen Rider Gachan. Dan di sini Spanner akan menggunakan Valfarusher untuk berubah menjadi Valfarado. Dan sifat dari Spanner ini mirip seperti seseorang di serial Kamen Rider. Dan sifatnya ini mungkin akan mirip-mirip seperti Fua di serial Kamen Rider Zero One, yang dimana dia itu awalnya membenci monster dan juga membenci rider, tapi akhirnya pada pertengahan episode nanti dia juga akan menyukai rider dan juga akan menjadi penyuka monster. Dan ini mirip seperti Fua, yang dimana Fua awalnya tidak suka dengan Humagir dan juga Zero One, tapi akhirnya dia menyukai para Humagir dan juga sang Kamen Rider Zero One. Dan di sini juga masih belum ada penjelasan tentang Spanner ini, dan untuk misteri dari Spanner ini mungkin akan diungkapkan pada episode ketiga nanti. Jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari cerita Gachar ini, dan juga kita tunggu saja misteri-misteri apa yang akan dimunculkan di serial Kamen Rider Gachar ini. Dan episode ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan kali ini, dan mungkin saya akan membahas lagi yang lain tentang Kamen Rider Gachar di video yang lainnya. Dan juga mohon maaf jika ada salah kata di video kali ini. Oke, segitu saja untuk video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.